Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Fataya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur seleksi KIP kuliah setelah teman-teman dinyatakan lolos jalur masuk universitas. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya baik melalui grup bimbingan atau melalui personal chat yang teman-teman kirimkan kepada saya. Nah, karena saya tidak bisa menjawab satu persatu sehingga saya akan menjawab pertanyaan teman-teman melalui video ini. Jadi teman-teman bertanya, "Kak, saya sudah diterima melalui SNPTN, Kak, saya sudah diterima melalui SBMPTN, Kak, saya sudah diterima melalui jalur mandiri baik PTN atau PTS. Nah, langkah selanjutnya apa ya, Kak? Apa yang harus saya lakukan?" Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman silahkan melakukan daftar ulang ke kampus lulus teman-teman. Jadi ketika teman-teman lulus jalur SNPTN, pasti kampus akan memberitahukan mengenai pendaftaran ulang serta melengkapi berkas yang diminta oleh pihak kampus. Nah, teman-teman silahkan ikuti daftar ulang tersebut karena kampus akan meminta semua dokumen-dokumen saat pendaftaran. Kemudian jika teman-teman adalah pelamar KIP kuliah, maka akan dimintakan dokumen-dokumen untuk menunjukkan bahwasannya teman-teman adalah pendaftar KIP kuliah. Saya ingatkan kepada teman-teman, perhatikan setiap informasi, setiap pemberitahuan yang diberikan oleh pihak kampus. Karena setelah teman-teman masuk lulus jalur universitas, maka selebihnya untuk menentukan teman-teman layak atau tidaknya adalah pihak kampus teman-teman, bukan Kemendikbud. Dalam hal ini adalah Puslapdik. Nah, teman-teman bisa mengecek setiap informasi ini melalui website kampus. Jadi teman-teman silahkan website kampus itu teman-teman simpan. Kemudian dari sosial media kampus, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, teman-teman silahkan follow. Kemudian teman-teman masukkan notifikasinya sehingga setiap kampus teman-teman membuat postingan, teman-teman bisa melihat dengan cepat. Karena jika tidak teman-teman lihat dengan cepat, biasanya kan ada rentang waktu itu, takutnya teman-teman akan terlambat dalam melakukan atau memasukkan atau mendaftar ulang ke kampus tujuan teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman silahkan bergabung di grup-grup WhatsApp, grup Telegram yang lolos masuk universitas tersebut. Biasanya kan kampus akan membuatkan grup, atau jika teman-teman pelamar KIP kuliah, biasanya dari himpunan atau dari komunitas mahasiswa bidik misi atau KIP kuliah di kampus tersebut itu kan ada. Nah, biasanya mereka akan membuatkan satu grup buat teman-teman pelamar KIP kuliah agar teman-teman dapat diarahkan ke depannya seperti apa langkah-langkah selanjutnya sebagai penerima KIP kuliah di kampus tersebut. Nah, selain itu teman-teman juga bisa bertanya ke sesama pejuang KIP kuliah di kampus tersebut agar apa informasi yang dia dapatkan bisa teman-teman ketahui juga, sehingga teman-teman tidak sendiri dalam proses pendaftaran ulang ini. Teman-teman punya teman, punya kawan dalam setiap prosesnya. Setelah teman-teman melakukan pendaftaran ulang, melengkapi berkas yang diminta oleh kampus, tahap selanjutnya yaitu pihak kampus akan melakukan seleksi teman-teman. Nah, untuk seleksinya ini ada 3 macam secara umum ya, saya sampaikan secara umum. Yang pertama itu ada seleksi berkas teman-teman. Nah, di seleksi berkas ini setiap dokumen yang teman-teman masukkan itu akan dicek kebenarannya, disesuaikan dengan aplikasi pendaftaran yang sudah teman-teman masukkan terlebih dahulu. Nah, kampus akan menilai jika teman-teman dokumennya sesuai, maka akan diloloskan ke tahap selanjutnya. Namun jika teman-teman ternyata ketahuan dokumennya tidak sesuai, dokumen dipalsukan, kemudian ada dokumen yang tidak lengkap, maka biasanya teman-teman itu tidak akan lolos ke tahap selanjutnya. Nah, seleksi tahap selanjutnya yaitu biasanya adalah tes wawancara di kampus tersebut. Nah,
berhubung karena sejak tahun 2019 kita dalam menghadapi pandemi, sehingga teman-teman kan tidak bisa datang ke kampus langsung. Teman-teman biasanya kuliahnya online kan sekarang daring. Nah, kampus juga mengalami kesulitan dalam tes wawancara ini, sehingga beberapa tahun terakhir ini banyak kampus yang tidak melakukan seleksi wawancara ini. Namun tetap ada beberapa kampus yang melakukan tes wawancara, utamanya untuk teman-teman yang mendaftar tidak terdata di DTKS, karena teman-teman akan ditanyakan kondisi ekonominya. Kalau yang sudah terdata di DTKS kan otomatis adalah penerima bansos. Nah, penerima bansos tentu adalah berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga kampus itu banyak yang tidak melakukan tes wawancara kepada calon pelamar yang terdata di DTKS. Seleksi terakhir yaitu visitasi teman-teman, atau kunjungan pihak kampus ke rumah teman-teman atau ke tempat tinggal teman-teman yang sesuai dengan alamat yang sudah teman-teman masukkan tadi. Oleh karena itu, bagaimana kampus melakukan visitasi ini? Yang pertama, teman-teman biasanya kampus itu tidak akan memberitahukan mengenai visitasi. Mereka akan datang secara tiba-tiba, sehingga apa yang mereka lihat adalah kejadian insidental atau kejadian sebenarnya di lapangan, sehingga teman-teman harus ketika dinyatakan lolos masuk UNIF, saya sarankan dalam waktu 1-3 bulan itu mempersiapkan diri untuk menerima visitasi kampus. Nah, catatan dari saya, biasanya teman-teman yang mendaftar menggunakan KIP kuliah, kemudian KKS, PKH, atau terdaftar di DTKS itu juga biasanya jarang divisitasi. Yang divisitasi itu kebanyakan adalah teman-teman yang mendaftar hanya menggunakan SKTM atau tidak terdata di DTKS. Atau teman-teman yang rumahnya jauh, biasanya pihak kampus itu melakukan visitasinya dengan menelpon kepala desa, menelpon ketua RT atau kepala dusun. Biasanya kalau mereka tidak sempat lagi melakukan visitasi, mereka akan bertanya mengenai kondisi ekonomi teman-teman. Itu tanpa teman-teman ketahui. Jadi saran saya atau masukan dari saya, teman-teman jika mendaftar KIP kuliah, silahkan masukkan keadaan ekonomi teman-teman sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jangan sampai teman-teman melakukan kebohongan, memalsukan dokumen, memberikan foto palsu. Yang diminta foto rumah teman-teman foto misalnya rumah keluarga atau rumah nenek kakek yang memang tidak layak misalnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika ada kunjungan pihak kampus datang ke rumah teman-teman, ternyata setelah dilihat kondisi rumah yang teman-teman upload di akun KIP kuliah tidak sesuai dengan kondisi realnya. Ini tentu akan berdampak kepada kelolosan teman-teman. Setelah 3 tahapan seleksi itu dilakukan oleh pihak kampus, seleksi berkas, kemudian wawancara, dan visitasi, maka pihak kampus akan merapatkan calon penerima KIP kuliah di kampus tersebut. Nah, untuk penetapannya itu dikembalikan ke pihak kampus. Jadi kampuslah yang mempunyai hak dan wewenang untuk menentukan tersebut. Nah, pertanggungjawabannya kepada kementerian, apakah kampus sudah sesuai memberikan KIP kuliah tersebut atau tidak. Nah, kampus akan melakukan musyawarah bersama rektor, kemudian serta jajaran-jajarannya sesuai dengan 3 tahapan seleksi tersebut. Nah, jika teman-teman berhak menerima, teman-teman memenuhi segala kriteria dari yang disyaratkan oleh KIP kuliah, maka teman-teman akan ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah melalui surat ketetapan rektor atau SK rektor. Nah, biasanya itu sistemnya kolektif. Artinya semua nama penerima KIP kuliah akan terlampir dalam satu SK. Sehingga teman-teman bisa mengecek nama teman-teman terdaftar di penerima KIP kuliah atau tidak. Penetapan SK tadi sudah saya sampaikan. Untuk seleksi rentang waktunya 1-3 bulan. Itu kampus kan karena banyak ya pendaftar KIP kuliah, tentu kampus membutuhkan waktu untuk melakukan seleksi-seleksi tersebut. Nah, untuk penetapannya itu rentangnya 3-5 bulan teman-teman. Jadi cukup lama, sehingga
teman-teman harus bersabar, kemudian teman-teman banyak bertanya kepada pihak penerima mahasiswa baru di kampus atau kemahasiswaan atau pengelola KIP kuliah di kampus tersebut. Usahakan teman-teman proaktif juga untuk bertanya sehingga pihak kampus akan lebih mempercepat dalam setiap prosesnya. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman mempersiapkan diri, tentunya sudah saya sampaikan tadi. Kemudian setelah itu teman-teman harus bersabar, jangan sampai teman-teman tidak sabar dalam menunggu. Kemudian teman-teman tawakal, tentunya menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman sudah berusaha, nah yang menentukan adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian saran saya yang kelima yaitu teman-teman juga harus siap dengan segala keputusan kampus, karena memang keputusan teman-teman diterima atau tidaknya adalah sepenuhnya hak kampus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini menjawab keresahan teman-teman mengenai penetapan KIP kuliah ini. Saya ulangi lagi, bahwasannya penetapan adalah hak kampus, maka akan dikeluarkan SK Rektor. Teman-teman bisa melihatnya melalui kanal-kanal informasi yang diberikan oleh kampus, dan penetapannya ini sesuai dengan jalurnya. Jadi yang ditetapkan terlebih dahulu adalah penerima KIP kuliah SNPTN, kemudian menyusul SBMPTN, terakhir baru yang mandiri, sehingga teman-teman sesuaikan dengan jalur yang sudah teman-teman ambil. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.